Ya, kita langsung menuju ke Mas Burhan. Kalau tadi kita berangkat dari pernyataan Bang Kodari yang meyakini bahwa persentase untuk satu putaran ini 70%. Kalau berangkat dari situ, apakah kemudian kita melihat komunikasi yang tengah terjalin antara pasangan 01 dan juga 03 ini sebagai strategi untuk menggagalkan Pilpres supaya tidak satu putaran, atau ada strategi lain, atau seperti apa membacanya, Mas Burhan? Ya, sebelum menjawab itu ya, Gina, saya ingin memberikan perspektif lain ya dari apa yang disampaikan oleh Bung Kodari. Ada dua yang menurut saya perlu Bung Kodari waspadai ya. Yang pertama adalah dari data-data kami selama ini ketika melakukan survei pra-pemilu, umumnya undecided voters itu dari sisi profil demografi maupun sikap, jadi kalau kita bikin model itu lebih dekat ke anti petahana. Jadi nggak bisa diproksimasi secara normal. Umumnya lebih dekat ke mereka yang dipersepsikan publik sebagai penantang ketimbang sebagai petahana. Jadi antara 6-10% mereka yang belum menentukan pilihan, itu kemungkinan besar lebih banyak lari ke calon yang dipersepsikan sebagai lawan paslon 2. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ya, kalau kita lihat atau kita bedah data pendukung 02, itu umumnya sebagian atau sebagiannya itu datang dari anak muda. Jadi misalnya data saya 54% yang berasal dari generasi Z itu cenderung memilih paslon 02. Tetapi kalau kita mengacu pada pengalaman exit poll yang kami lakukan sejak 2009 sampai sekarang, itu ada satu pola di mana tingkat turnout anak muda itu lebih kecil daripada pemilih yang lebih tua. Jadi misalnya tingkat partisipasi di pemilu 2019 itu 81% dalam Pilpres. Tapi turnout anak muda itu hanya 60-an%, jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi ada semacam Gen Z and millennial paradox discount yang harus diwaspadai itu. Karena pendukung paslon 02 kebanyakan dari anak muda. Memang jumlah ini besar dari sisi BPS 53% datang dari kelompok Gen Z dan milenial, tetapi tingkat partisipasinya tidak sekuat kelompok yang lebih tua. Oke, nah, itu soal data statistik ya Mas ya. Soal tadi, komunikasi 0103 ini seperti apa? Tadi, ya menurut saya justru komunikasi antar elit 01 dan 03 kan membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa peluang satu putaran itu ada gitu loh. Kalau misalnya tidak ada potensi satu putaran kan nggak mungkin Mas Hasto bisa bertemu dengan Nasdem atau misalnya dengan PKS. kan justru itu menunjukkan bahwa memang potensi paslon 02 untuk membungkus satu kemenangan ada, dan karenanya mereka mencoba untuk membangun koalisi di tingkat elit dalam rangka membendung supaya tidak terjadi satu putaran. Cuma repotnya memang Gina, kesepakatan elit kalau itu terjadi bahwa 01 dan 03 bergabung jika terjadi dua putaran, itu tidak serta-merta bisa diterjemahkan ke tingkat bawah. Jadi kesepakatan elit itu satu hal, tetapi di tingkat bawah tidak mudah untuk membuat konstituen PDI Perjuangan yang sangat nasionalis bisa berkoalisi bersama dengan konstituen PKS yang Islamis. Itu pekerjaan tersendiri yang tidak mudah, dan karenanya ya kita tunggu saja, lebih sabar apa yang terjadi. Mas Burhan, tapi kode-kode yang disampaikan oleh pasangan Capres 1 dan 3 ini berkoalisi, berkomunikasi secara intens, ini paling tidak sangat berpengaruh begitu terhadap nantinya pada pemilihan presiden, atau ya sudah memang beda tupoksinya begitu? Sekarang kan mereka masih berjuang masing-masing. Ya, karena bagaimanapun 01 dan 03 masih punya peluang untuk masuk putaran kedua. Jadi sekarang mereka sedang berjuang untuk hidupnya sendiri-sendiri. Nah, memang menjadi berguna kalau terjadi dua putaran. Setidaknya ada ekspektasi buat 01 atau 03 untuk mendapatkan limpahan suara dari calon yang gagal masuk putaran kedua. Tetapi tidak mudah seperti yang tadi saya sebut. Kalaupun toh terjadi kesepakatan elit, per hari ini basis masa masing-masing lebih cenderung lari ke 02. Nah, memang masih ada waktu sampai. Mas Burhan? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Burhan, tapi tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa baik.
Oke, kita langsung ke Bang Kodari. Bang Kodari, kita membahasnya fokusnya soal potensi koalisi ya antara 01 dan juga 03. Kalau tadi kan Mas Burhan menyampaikan bahwa di grassroots ini cukup sulit sekali karena pemilih antara Ganjar dan juga pemilih Anies ini sangat berbeda sekali, beda dengan sikap dari elit. Kalau Bang Kodari melihatnya seberapa besar potensi 0103 ini berkoalisi nanti kalaupun Pilpres ini terjadi 2 putaran? Kalau saya melihat pada prakteknya nanti akan sulit baik untuk masyarakat maupun dengan elit ya. Barangkali pada saat sekarang mencegah sekali putaran dua-dua elit itu bisa ketemu, tetapi setelah nanti ada 2 putaran benar-benar terjadi, menurut saya tidak mudah juga, khususnya ketika misalnya nanti yang lolos ke putaran kedua dengan tren survei yang ada sekarang adalah Prabowo Gibran melawan Anies Muhaimin. Tentu fokus perhatian kita akan ada pada Bu Mega ya dan PDI Perjuangan. Nah, Bu Mega itu apa iya akan mendukung Anies Baswedan yang notabene backgroundnya adalah Islam modernis atau konservatif. Saya kira tidak mudah. Kemudian Bu Mega juga sulit ketemu dengan PKS ya, belum pernah ada koalisi di tingkat nasional antara PKS dengan PDI Perjuangan. Kalau pilkada itu punya logika tersendiri, jadi jangan dijadikan acuan. Lalu hubungan antara Bu Mega dengan Pak Surya Paloh pun sementara ini juga belum bagus-bagus amat. Nah, di sisi yang lain saya melihat bahwa Bu Mega sesungguhnya bisa saja lebih nyaman berhubungan dengan Pak Prabowo. Saya punya keyakinan sih Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kalau ada 10 item pada hari ini 9 item sebetulnya bisa ketemu, cuman 1 item yang nggak ketemu itu adalah siapa presiden dan siapa wakil presiden, kan begitu, waktu ada wacana Prabowo menjadi presiden dan Mas Ganjar jadi wakil gitu. Lalu kita bicara PDI Perjuangan pasca putaran pertama, saya kira nanti peran Mbak Puan akan menonjol, dan kita tahu Mbak Puan punya hubungan yang baik dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Waktu Mas Gibran mau jadi wakilnya Pak Prabowo itu Mas Gibran pamit dengan Mbak Puan, dan Mbak Puannya mengeluarkan air mata, yang artinya ada ikatan emosional antara Mbak Puan dengan Mas Gibran. Jadi saya melihat sih di level elit pun juga nggak semudah itu, apalagi kalau kita bicara level pemilih. Nah, kalau kita bicara Mas Anies tadi kan background pendukungnya adalah Islam konservatif, lalu kemudian Mas Ganjar itu pendukung tradisionalnya adalah kalangan nasionalis atau abangan begitu. Jadi kalangan abangan ini mau milih calon Islam konservatif itu agak takut. Dari Islam konservatif mau milih Mas Ganjar pun, kalau misalnya Mas Ganjar yang ternyata ke putaran kedua itu juga agak ragu-ragu begitu. Jadi ada jarak psikologi yang jauh antara masa abangan dengan masa Islam konservatif gitu. Dan karena itu saya melihat laporan surveinya indikator ya, misalnya begitu, sudah ada simulasi putaran kedua, mayoritas pendukung Mas Ganjar kalau ada putaran kedua itu akan lebih banyak ke Prabowo ketimbang kepada Anies Baswedan. Demikian pula kalau misalnya yang lolos ke putaran kedua adalah Mas Ganjar, mayoritas pendukung Mas Anies lebih banyak memilih Prabowo Gibran ketimbang kepada Mas Anies gitu. Jadi bahkan angkanya tuh hampir 70% Prabowo Gibran dan sekitar 30% untuk Anies atau Ganjar kalau di putaran kedua. Jadi saya melihat agak sulit ketemu di level elit, apalagi di level massa atau di level pemilih. Iya, Bang Kodari, kalau tadi Mas Burhan juga sempat menyinggung mengenai Gen Z gitu ya. Ini artinya kans dari Gen Z itu akan tetap setia untuk pasangan nomor urut 2, atau nanti juga bisa ada perpindahan ceruk-ceruk tadi sesuai dengan yang Bang Kodari sempat singgung juga, masa ini kan sebenarnya juga agak sedikit sulit dari 3 ke 1 dan lain sebagainya begitu. Oh, jadi saya terima kasih tadi dari Mas Burhan sudah ada kafeat ya atau peringatan ya mengenai masalah-masalah yang terjadi pada mereka yang undecided dan mereka-mereka yang datang dari kelompok next gen. Next gen itu ada 2 kategori, generasi Z dan dari milenial. Jadi kalau saya pribadi memang nggak pernah melihat angka proyeksi itu sebagai sesuatu pegangan yang utama. Saya tetap melihat angka absolut. Dan karena itu ya memang harus dikejar agar surveinya nanti betul-betul tembus angka 50% gitu. Jadi tidak boleh berharap angka 48 itu akan menjadi 51 pada hari H gitu. Malah kan harus diasumsikan bahwa mencapai angka misalnya 53% misalnya begitu di survei, tetapi realisasinya nanti misalnya 52 atau 51% begitu. Tetapi sebagai sebuah proyeksi kan kita bisa saja, walaupun
ya namanya proyeksi tentu ada catatan A, catatan B, catatan C dan seterusnya. Jadi ya saya tetap berpegangan kepada angka-angka absolut lah ya. Nah, saya sendiri punya level of confidence 70% itu karena saya bandingkan dengan teman-teman yang lain lembaga survei. Misalnya ada CSIS, survei mereka Prabowo Gibran 43%. Ketika ditanya berapa persen level of confidence-nya untuk sekali putaran, 50%. Saya pakai datanya indikator 47%, ya saya lihat tinggal 4% menuju sekali putaran, level of confidence saya 70%. Rekan saya Hasan Nasbi, survei lembaga dia sudah di angka 49, maka dia 99% yakin bahwa ini sekali putaran gitu. Jadi ya tergantung data yang dijadikan pegangan, tetapi intinya saya mengatakan bahwa ini bukan suatu kepastian, tetapi sesuatu yang cukup realistis dan rasional untuk diperjuangkan. Oke, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, kok tadi ada hal yang belum tergali. Kalau Mas Burhan menyampaikan bahwa suara di akar rumput atau grassroots ini pemilih Ganjar dan juga pemilih Anies ini bertolak belakang sekali ya. Itu apakah artinya, pertanyaan saya berikutnya, sudah besar potensi keduanya ini nanti berkoalisi kalau misalnya Pilpres nanti berlangsung 2 putaran? Ya, saya setuju ya dengan Bung Kodari tadi. Untuk berkoalisi kan ada 2 tahapan. Tahapan yang paling utama adalah tahapan elit. Karena koalisi itu perilaku elit. Terutama dalam menentukan ke arah mana partai pendukung capres yang gagal masuk putaran kedua akan bertarung. Dan sejauh ini koalisi di tingkat elit antara paslon 01 dan 03 masih ada barrier. Barriernya bukan hanya di tingkat psikologis, tapi juga di tingkat dukungan atau support base. Gitu ya. Yang kedua, itu ya terkait dengan seberapa jauh kesepakatan elit tadi bisa bekerja untuk memastikan punya efek sampai tingkat bawah. Karena terus terang melihat karakteristik dari partai-partai pendukung 01 dan 03, itu memang ada PR yang cukup besar untuk memastikan kesepakatan elit itu bisa menetes ke bawah, terutama berkaitan dengan karakteristik ideologis yang sangat bertolak belakang. Nah, pada titik itu memang paslon 02 diuntungkan sebagai paslon yang memposisikan diri sebagai middle candidate. Jadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu diuntungkan oleh positioning yang cenderung bisa diterima oleh support base 01 atau 03 dengan asumsi antara elit 01 dan 03 bisa berkoalisi di putaran kedua dengan asumsi terjadi 2 putaran. Jadi memang banyak tahapan-tahapan yang tidak mudah yang harus dilalui. Meskipun lagi-lagi karena waktu untuk putaran kedua masih 3,5 bulan sejak putaran pertama selesai dengan asumsi tidak ada yang menang 1 putaran, apapun masih bisa terjadi. Jadi jangan lupa ya, prediksi yang dilakukan oleh indikator, oleh Ipsos, oleh Mas Hasan Nasbi, oleh CSIS, itu indikator survei yang dilakukan hari ini ketika mereka melakukan data collecting. Jadi apapun bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat, persis seperti kolapsnya dukungan terhadap pasangan 03 yang hanya dalam waktu 2 minggu tiba-tiba merosot drastis dari front runner menjadi peringkat ketiga. Jadi hal-hal semacam ini kita nggak bisa abaikan karena opini publik itu sangat dinamis, dia naik turun seperti iman. Jadi Bung Kodari juga tidak boleh berleha-leha sebagai aktivis gitu ya. Karena bagaimanapun perilaku opini publik perlu di-capture sesering mungkin dan sedekat mungkin dengan jadwal pemilu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Burhan dan juga Bang Kodari atas waktu ini. Nanti kita lihat dinamika politik menuju pencoblosan ya di tanggal 14 Februari seperti apa. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.